Oke, sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Jadi sebelumnya izinkan saya menyapa pemirsa PPI TV Channel dan juga NU Channel dimanapun berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman yang ada di Indonesia, baik yang ada di Amerika dan Eropa. Kebetulan saya sedang di Jerman saat ini. Teman-teman di Asia dan Oseania, dan juga di Timur Tengah dan Afrika. Selamat datang teman-teman di webinar KPM Talks dari Komisi Kepemudaan Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Dunia. Perkenalkan, nama saya Narendra, dan teman-teman bisa memanggil saya nanti Rake dalam sesi mungkin tanya jawab nanti. Dan tema kita hari ini adalah, ini cukup menarik, yaitu solidaritas pemuda dan semangat umat untuk bangkit pasca pandemi. Jadi bagaimana anak muda dan umat ini melihat peluang untuk bangkit dan berkarya di masa normal baru. Sebelumnya saya perkenalkan dulu narasumber yang sudah ada di depan teman-teman. Sebagai warga Nahdliyin tentunya saya sangat amat menghargai beliau, menghormati beliau sebagai guru saya. Bapak Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Bapak Helmi Faisal Zaini. Selamat datang Pak, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, satu kebanggaan untuk kami Bapak bisa hadir menyapa teman-teman Sama-sama. PPI Dunia Pak. Jadi gini Gus, sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat tema hari ini. Kenapa solidaritas pemuda Gus dan teman-teman? Karena saat ini Indonesia sedang mengalami yang namanya fase bonus demografi. Kita memiliki jumlah usia anak muda yang produktif yang berlebih. Dan ini bagaimana sesama anak muda ini solid bergandengan dan menguatkan, saling menguatkan untuk bersama-sama menghadapi pandemi. Dan juga kita lihat bahwa dampak COVID-19 ini berdampak di banyak sektor, terutama juga faktor ekonomi. Dan bagaimana umat ini bahu-membahu untuk bangkit bersama dan beradaptasi di era normal baru, Gus. Kita akan masuk ke tema, Gus Helmi dan teman-teman. Jadi dampak COVID-19 ini selain ekonomi, Gus, yang pasti, ini pendidikan pun terkena dampak, Gus. Jadi sekolah, perguruan tinggi, juga pondok pesantren, ini mungkin terpaksa beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh. Tentunya ini ada beberapa tantangan dilematis, seperti infrastruktur yang belum memadai di seluruh institusi pendidikan, Gus, juga kesiapan medis. Ketika kita berbicara tantangan di bidang pendidikan, terutama di lingkungan pondok pesantren, Gus, ini bagaimana perubahan dari sistem pendidikan, Gus, terutama dalam rangka menunjang kegiatan belajar mengajar di pesantren karena terdampak pandemi COVID-19 ini, Gus. Ya. Baik. Ya, monggo, Gus. Bisa mulai, nggih? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'd. Yang saya banggakan seluruh para mahasiswa, para pelajar yang tergabung dalam PPI di seluruh dunia. Saya mendengar ada 57 negara, dan yang saya hormati Gus Rendra dan kawan-kawan semuanya. Pertama, tahadus bin nikmah, saya berbangga sekali bisa bersilaturahim, diberi kesempatan untuk menyapa saudara-saudara kita di seluruh dunia dalam kesempatan malam hari ini di Indonesia. Dan tentu selaku insan yang beragama, marilah tiada henti kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah keselamatan, kesehatan. Alhamdulillah kita diberikan kekuatan pada malam hari ini. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada pemimpin agung kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya adalah bagian dari umat-umat terpilih yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Pertama, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa apa sih sesungguhnya hikmah yang bisa kita petik dari pelajaran bahwa
Allah telah memaksa kita untuk melakukan stay at home, belajar di rumah, bekerja di rumah, bahkan beribadah juga di rumah dalam situasi pandemik yang kita rasakan dan juga dirasakan oleh seluruh warga bangsa di dunia. Bahkan lebih dari 215 negara sekarang ini juga mengalami pandemik yang sama. Tidak kurang 2 tanah haram, baik itu di Makkah maupun Madinah, ini juga sekarang melakukan sesuatu yang tidak lazim, di mana peribadatan sekarang dibatasi, bahkan sebelumnya dilakukan penutupan untuk umum. Bahkan pemerintah Indonesia juga telah membuat satu keputusan, meskipun pemerintah Saudi juga belum memberikan keputusan, bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 ini ditiadakan, alias nanti akan dilanjutkan pada tahun 2021 yang akan datang. Dan saya kira hari-hari ini apa yang kita rasakan adalah bahwa sekarang terdampak secara ekonomi sangat luas sekali dan terdampak secara pendidikan juga sangat luas sekali. Tahun 2025 yang akan datang, khususnya di Indonesia, hampir 60% penduduk Indonesia ini akan dipenuhi oleh generasi milenial. Yang tentu literasi dan berbagai macam penguasaan ini juga tentu apa yang tadi disebut oleh Gus Rendra sebagai terjadinya bonus demografi, di mana angkatan kerja akan lebih banyak sekali, maka kita akan harus menyiapkan diri dalam situasi yang tidak mudah ini. Nah, saya ingin mengajak kepada kita semua, ya. Dalam satu hadis disebutkan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu unggul dan tidak bisa diungguli. Tetapi kalau kita lihat fakta di negara-negara Islam, terjadi angka kemiskinan yang luar biasa. Dari segi teknologi pengetahuan kita juga tertinggal jauh sekali. Ini sebuah tantangan bagi kita semua. Maka saya ingin mengajak kepada kita semua, saya teringat dengan 2 kalimat kunci dari guru saya. Beliau mengatakan bahwa Allah itu maha cerdas, dekatlah dengannya maka engkau menjadi cerdas. Karena Allah itu adalah sumber dari segala sumber pengetahuan. Maka barang siapa yang taqarrub mendekat kepadanya akan terpancar ilmunya. Yang kedua, beliau mengatakan bahwa Allah itu maha kaya. Dekatlah dengannya, maka engkau menjadi kaya. Karena Allah itu adalah sumber dari segala sumber maha pemberi rizki. Maka barang siapa yang taqarrub mendekat kepadanya akan terpancar rizkinya. Jadi sesungguhnya secara tasawuf, seorang muslim yang unggul itu adalah mereka yang berdaya secara pengetahuan dan berdaya secara ekonomi. Maka kalau kita lihat sebaik-baik tauladan bagi kita itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau seorang pedagang yang sukses. Artinya secara ekonomi sangat unggul. Dan beliau sangat berpengetahuan luas. Maka sosok pemimpin kita, sosok teladan bagi kita adalah sosok yang harus diteruskan risalah. Maka untuk itu dalam kesempatan ini saya ingin mengajak, dalam Quran disebutkan la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Yang kira-kira terjemah bebasnya adalah tidak ada gunanya kita ini berkumpul, berserikat, berormas, berpartai politik, berbangsa, bernegara, kalau seluruh dimensi kegiatan kita itu tidak melahirkan 3 agenda penting. Apa itu? Yang pertama adalah bisadaqatin, bersedekah. Yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah, yang berkuasa membela rakyatnya. Yang kedua adalah au ma'rufin, berlaku baik. Dan yang ketiga adalah tugas kolektif, apa yang disebut sebagai au islahim bainan nas, membangun satu peradaban masyarakat yang unggul. Maka sebagai anak-anak muda yang nanti saya kira teman-teman PPI juga akan kembali pulang ke Indonesia, bagaimana kita ini hadir di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya menjadi penonton, bahkan lebih jauh, kita tidak menjadi sampah di masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dalam satu hadis disebutkan,
bahwa seutama manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat bagi yang lainnya. Nah, bagaimana mungkin kita bisa membantu mereka yang ekonominya lemah kalau kita sendiri harus dibantu? Bagaimana mungkin kita bisa mencerdaskan satu masyarakat ataupun masyarakat lainnya kalau secara pengetahuan kita sendiri sangat tertinggal? Maka sesungguhnya kalau kita melihat berbagai macam ayat-ayat yang sering kita baca, bahwa tugas agama pada akhirnya adalah falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bahwa tugas agama adalah melakukan transformasi, bagaimana membebaskan manusia, membebaskan umatnya dari dua keterjajahan. Pertama adalah al-ju', rasa lapar. Yang kedua adalah al-khauf, dari ketakutan dan kecemasan. Nah, maka pemuda-pemuda yang belajar, pemuda-pemuda yang mampu mengembangkan kreativitas, inovasi, tentu mereka akan hadir tengah-tengah masyarakat untuk menjadi solusi sekaligus memberikan peran-peran terbaik di masyarakat. Nah, era sekarang sudah sangat berubah sekali dengan era-era terdahulu tentunya. Ya. Karena perilaku masyarakat sekarang banyak dipengaruhi oleh satu budaya baru. Apa yang disebut sebagai terjadinya revolusi 4.0, di mana di Indonesia sendiri sekarang lebih dari 53% penduduk Indonesia ini sekarang sudah terhubung dengan gadget. Bahkan angkanya setiap hari, setiap tahun bertambah dan bertambah. Kita banyak melakukan perubahan-perubahan budaya kita, kultur kita. Dalam bidang dakwah, sekarang orang yang memiliki follower, baik di akun Instagram, di Twitter, di YouTube, yang paling banyak, maka mereka lah yang mampu menguasai menjadi influencer dari satu perkembangan peta dakwah itu sendiri. Siapa yang menguasai ekonomi digital adalah menjadi pemenang dalam konstelasi besar hari ini. Siapa yang mengira bahwa di tengah situasi pandemik seperti ini, ya, dulu aplikasi Zoom yang tidak ada yang berminat sama sekali, sekarang sudah, bahkan pengembangnya sekarang sudah mendapatkan satu keuntungan yang luar biasa. Dalam bidang pendidikan juga sekarang mengalami satu perubahan yang luar biasa. Bahkan kita sekarang borderless, ya, sudah tak berbatas lagi, ya, dengan perubahan perbedaan waktu yang sedemikian rupa, kita dalam detik yang sama kita bisa melakukan komunikasi, bahkan dengan fasilitas sosial media yang dalam perkembangannya sekarang telah menggeser media-media mainstream, maka menjadikan setiap warga negara itu menjadi para pewarta, apa yang disebut sebagai citizen journalist, bahwa setiap diri kita itu adalah pewarta. Saya pernah bertemu dengan salah seorang pemimpin redaksi dari satu harian yang sangat berpengaruh di Indonesia, ya, sangat terkenal, saya tidak sebut namanya, tapi dia menjadi koran yang paling raksasa di Indonesia. Ketika saya berkunjung, saya tanya, apakah terjadi perubahan dengan munculnya tradisi baru, yaitu paperless, di mana orang sekarang sudah jarang membaca koran, jarang, bahkan media-media mainstream ini sekarang sudah mulai bergeser. Lalu dia mengatakan, betul, dulu itu sudah hampir menyentuh 1 juta eksemplar. Sekarang oplahnya tinggal 100 ribuan saja. Ya. Karena apa? Karena orang sudah mulai meninggalkan kertas, karena dari faktor kecepatan, ya, dari faktor kemudahan. Orang sekarang lebih mudah membaca perkembangan mutaakhir dari satu berita itu melalui sosial media. Maka untuk itu kita berharap tentunya kepada seluruh teman-teman PPI, teman-teman yang sekarang berjibaku belajar di luar, mudah-mudahan menjadi
generasi-generasi yang unggul yang tentu bisa menjawab berbagai macam tantangan dan perubahan zaman. Amin. Nah, di bagian terakhir ini, ya, saya kira kita dipaksa untuk stay at home. Ya, Iya, Gus. ini tidak lain adalah di dalam rangka bahwa hubungan sosial yang akan datang bersama orang-orang dalam satu lingkungan besar kita, baik itu di lingkungan kelurahan, kecamatan, kabupaten, maupun dalam satu berbangsa dan bernegara, kita akan perbaiki dengan melakukan koreksi muhasabah, terutama di lingkungan yang paling terkecil, yaitu keluarga. Semakin banyak waktu kita bersama keluarga, semakin banyak kesempatan kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan anak kita, istri kita, saudara-saudara kita, orang tua kita. Ini akan menjadi modal besar, menjadi faktor pembentuk kohesi sosial di dalam satu peradaban yang akan datang. Tentu ini tidak mudah, karena dengan melakukan kegiatan di rumah, banyak orang yang sekarang itu juga dirumahkan dari pekerjaannya, di PHK. Perusahaan-perusahaan yang kemarin paling banyak menanggung untung dari satu ekonomi besar, sekarang justru mereka menjadi perusahaan yang paling merugi. Dalam situasi ini, tentu masalah-masalah baru secara otomatis pasti akan muncul. Lihat apa yang terjadi di Amerika. Peristiwa tewasnya seorang Afro-Amerika berusia 46 tahun, George Floyd, dari kota Minneapolis, yang ditengarai mendapat perlakuan rasisme dari seorang polisi di sana, menimbulkan sekarang aksi gelombang massa yang besar sekali, dikenal dengan gerakan yang disebut sebagai Black Lives Matter. Bahkan bukan hanya warga kulit hitam, kita semua sebagai entitas bangsa melihat peristiwa ini sebagai peristiwa yang sangat biadab, peristiwa yang tidak sewajarnya polisi melakukan hal seperti itu. Mungkin begitu banyak peristiwa-peristiwa lain yang seperti George Floyd, yang tentu tidak terpublikasikan, sehingga kasus George Floyd ini menjadi puncak gunung es, di mana berbagai macam simpati dari seluruh warga bangsa dunia ini menyampaikan satu empati yang luar biasa. Nah, pertanyaan buat kita adalah, Amerika Serikat yang kita kenal sebagai negara superpower, negara kampiun dalam berdemokrasi karena dalam usia ratusan tahun mereka mendirikan negara itu. Pada akhirnya dalam situasi pandemik ini, mereka gagap di dalam mengelola adanya perbedaan, perselisihan, sehingga menimbulkan satu keadaan yang luar biasa anomali. Bahkan dari segi dunia kedokteran, Amerika yang kita kenal dalam dunia kedokteran dan memiliki tenaga-tenaga medis yang unggul, ternyata kalau kita lihat dari statistik yang ada dalam menghadapi COVID-19 ini, terdapat korban-korban 106.000 lebih warga Amerika Serikat yang meninggal akibat COVID-19. Terdapat 1,82 juta penduduk di Amerika Serikat yang positif terpapar COVID-19. Maka dalam konteks itu, saya kira kita sebagai bangsa Indonesia, marilah kita syukuri bahwa meski situasi ini memang sangat tidak mudah, tapi Indonesia sekarang tetap menjadi bangsa yang harmoni, aman, damai, dan tentu kita semua berharap bahwa protokol-protokol kesehatan di dalam menghadapi era new normal ini akan dapat kita tegakkan sehingga transmission ataupun penularan dari COVID-19 ini tidak akan membengkak. Sekaligus tentu kita akan menyongsong era baru yang tentu ini tidak kita kehendaki. Bagaimana mungkin kalau nanti ternyata sebagaimana riset dari WHO dan seterusnya, bahwa pada akhirnya COVID-19 ini tidak akan pernah bisa hilang di muka bumi ini. Ya. Maka yang terjadi adalah kita akan hidup bersama COVID-19 ini dengan protokol-protokol yang tentu ketat,
bisa melindungi dan menjaga kita semua. Saya sendiri ketika ketemu dengan Pak Presiden Jokowi baru-baru ini bersama 7 tokoh lintas agama lainnya, baik itu Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, ya, dan juga ada juga komunitas dari Konghucu yang ikut hadir. Ya. Kami juga menyampaikan kepada Pak Presiden ya, agar mari bersama-sama, ya, khususnya PBNU, dalam kesempatan ini juga saya ingin berbagi pada teman-teman PPI. Ya. Kami melakukan banyak kegiatan-kegiatan di dalam menghadapi COVID-19 ini. Kami bagi dalam 2 kegiatan. Pertama adalah kegiatan yang bersifat respon. Kegiatan yang pertama ini dibagi 3 bagian. Pertama adalah preventif, kuratif, dan jaring pengaman sosial. Preventif itu sejak awal kita sudah membagikan masker, kemudian hand sanitizer, disinfektan, sosialisasi, dan seterusnya. Ya. Yang jumlahnya sudah jutaan, begitu banyak sekali. Ya. Kemudian kami memiliki 30 rumah sakit NU, ya, yang kita siagakan ya, sampai hari ini masih terus memberikan pelayanan kepada warga, ya, baik pasien PDP, OTG maupun pasien-pasien positif corona, ya, yang 30 rumah sakit NU ini sudah disiagakan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga dan masyarakat. Yang ketiga adalah kegiatan jaring pengaman sosial yang alhamdulillah sampai Syawal kemarin, akhir Ramadan kemarin, kami sudah membagikan lebih dari 1 juta sembako. Ya. Dan kegiatan yang kedua adalah kegiatan yang bersifat rekonstruksi, di mana sekarang ini pun kami melalui Lembaga Perekonomian NU telah melakukan berbagai macam exercise di dalam upaya melakukan recovery, ya, terdampak bagi warga dan masyarakat yang terdampak COVID-19 ini, terutama dalam konteks pemberdayaan ekonomi. Sekedar untuk menyampaikan satu success story kepada teman-teman di PPI, ya. Apa yang tadi saya sebut sebagai terjadinya era disrupsi, ya, era sosial media ini, kita punya lembaga yang disebut dengan Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqoh NU. Ya. Jadi warga NU yang berzakat, infak, sodaqoh itu dikumpulkan, kemudian ditasarrufkan, dibagikan kepada mustahik. Ya. Nah, tahun 2015, ya, itu tercatat di Lajisnu total itu cuma 500 juta saja. Kemudian saya menginisiasi, saya panggil teman-teman di Lajisnu, ya, atas izin dari Pak Kiai Said Akil Siroj, Ketua PBNU. Kemudian kita briefing. Saya sampaikan, ini sudah era paperless, sudah nggak zamannya lagi kita datang ke masjid-masjid membawa brosur, door to door ke rumah-rumah untuk menyampaikan ajakan berinfak sodaqoh melalui Lajisnu, ya. Karena dari segi percetakan akan menanggung biaya yang luar biasa, kemudian dari volunteer relawan yang akan door to door ini juga memerlukan orang yang luar biasa. Lalu saya sampaikan kepada teman-teman, coba sekarang tahun 2015 itu saya ajak teman-teman kita bikin akun-akun di sosial media melalui Twitter, melalui Instagram, Facebook, dan seterusnya. Lalu dibuat konten-konten mengajak kepada warga. Alhamdulillah, perkembangannya di tahun 2018, dari 500 juta, terkumpul 200 miliar. Nah, bahkan di tahun 2020 ini, ya, saya cek kemarin kepada teman Ketua Lajisnu, Gus Ajat Sudrajat, ya, itu pengumpulan sampai dengan tahun 2020 ini sudah menyentuh angka 1,5 triliun. Yang tentu ini ditasarrufkan di dalam upaya kita, salah satunya adalah yang penting, melakukan transformasi agar para mustahik ini diberdayakan sehingga mereka bisa menjadi para muzaki. Mereka yang selama ini tangannya di bawah, kita transformasi dengan berbagai macam pemberdayaan ekonomi sehingga tangan mereka menjadi di atas. Itulah esensi dari hakikat seperti apa yang tadi saya sampaikan di awal, ya, bahwa 3 pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah
Yang pertama adalah apa yang disebut sebagai bisodakotin, bersedekah. Maka untuk itu mudah-mudahan transformasi yang dilakukan oleh PBNU dan tentunya dengan entitas bangsa lainnya, mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang bermakna. Saya kira demikian, Gus Rendra, mungkin ini terlalu lama saya mungkin. Ya. Mungkin kalau ada pertanyaan bolehlah 1-2 pertanyaan. Ya, silakan. Jadi gini Gus, ini masih ada kaitannya tadi dengan yang dijelaskan terutama di dunia pendidikan Gus, karena kita akan bersiap menghadapi normal baru Gus. Seperti yang Bapak Presiden sudah mengindikasikan ya, kita sudah mulai bersiap menghadapi new normal karena sudah mulai diterapkan di 4 provinsi dan 25 kabupaten dan kota Gus. Tapi yang menjadi dilematis Gus, ini Ketua Tim Pakar Gugus Tugas COVID-19 ini bilang bahwa sekolah ini tingkat penularannya ini tinggi Gus. Jadi kalaupun ya nanti dibuka mungkin belakangan. Karena ya apa namanya mensosialisasikan physical distancing kepada anak-anak kecil ini agak sulit. Karena nanti kalau sudah bel istirahat pasti mereka akan berkumpul kembali. Nah, jadi dengan adanya wacana kegiatan belajar mengajar dikembalikan ke normal kembali Gus, ini bagaimana tanggapan Gus Helmi terkait wacana tersebut, Gus? Kalau misalkan bagus, ini realisasinya yang enak ini gimana, Gus? Apakah secara bertahap? Kalau misalkan kira-kira belum, ini realisasinya kira-kira kapan idealnya, Gus? Ya, jadi ini memang menjadi perdebatan panjang, ya, antara kebutuhan untuk bersekolah kembali di satu sisi, sebagaimana juga ini menjadi perdebatan panjang antara kita akan menghadapi resiko terburuk dari COVID-19, di sisi lain kita juga akan mendapatkan satu resiko terburuk dari masalah ekonomi. Jadi peristiwa George Floyd di Amerika itu kan menjadi menjadi satu warning bagi semua negara. Kan semua negara punya masalah yang macam-macam tentunya, bervariasi. Tetapi kan kalau salah di dalam mengelola situasi ini, maka akan terjadi satu apa yang disebut sebagai masalah sosial. Ya. Maka itu pula yang kemarin di dalam pertemuan dengan lintas agama itu Pak Presiden juga sampaikan. Lalu beberapa tokoh menyampaikan, rasa-rasanya kalau untuk anak-anak TK, SD, mungkin juga SMP, dalam situasi pandemik ini agak sulit untuk diterapkan mengikuti protokol baru dalam era di new normal ini. Ya. Mungkin akan dimulai dari SMA, ya. Kemudian juga tentu perguruan tinggi, ya, di dalam upaya mengembalikan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Meskipun sampai hari ini sesungguhnya kegiatan belajar mengajar itu sudah dilakukan secara daring, ya, melalui berbagai macam aplikasi, ya. Tetapi tentu efektivitas dari model pengajaran jarak jauh ini tidak seefektif jika dibandingkan dengan pola-pola pengajaran yang bersifat langsung. Ya. Nah, kondisi ini memang diprediksi oleh banyak kalangan bermacam-macam. Ada yang mengatakan bahwa paling cepat bulan Juli, ada yang mengatakan bulan September, ada juga yang mewacanakan bahwa pendidikan idealnya bisa dimulai kira-kira pada awal tahun yang akan datang. Sebagaimana juga pondok pesantren, yang juga para masyayikh ini juga menjadi pemangku dari pendidikan yang ada di berbagai macam pesantren, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum, ini juga mengalami satu kesulitan yang luar biasa. Misalnya anak-anak yang sekarang santri-santri pulang ke rumah masing-masing, ketika akan kembali mereka pesantren dan sekolah, itu idealnya kan menggunakan protokol kesehatan itu mereka harus lolos melalui satu rapid test, ya, atau PCR, lebih mahal lagi kalau PCR. Nah, rapid test itu kan kalau secara nominal kan per orang 250.000. Bayangkan kalau dikali 1.000 orang, berarti 250 juta. Nah, masalahnya, masalah-masalah seperti ini juga
Ada tentu pesantren-pesantren yang mereka itu mandiri bisa melakukan pembiayaan ini, tetapi tidak sedikit juga masalah-masalah seperti ini juga menjadi masalah. Ya. Misalnya kalau saya komunikasi dengan Gus Yusuf Khodauri ya, pemangku dari pesantren Pondok Api ya. Di sana puluhan ribu santrinya, ya, katakanlah 10.000 santri, itu pembiayaan dalam rapid testnya itu akan ditanggung oleh pesantren itu sendiri. Bayangkan itu berarti sudah hampir 2,5 miliar sendiri itu, ya, untuk melakukan rapid test. Nah, protokol-protokol seperti ini kalau tidak dijalankan, begitu nanti terjadi adanya penularan satu orang saja mereka itu terpapar COVID, maka satu pesantren ini akan dikarantina. Dan ini sangat menyulitkan sekali tentunya. Nah, maka pemerintah saya kira juga dalam minggu-minggu ini juga kalau kita lihat di Jakarta ya, sebetulnya kegiatan ekonomi dalam tanda petik itu sudah mulai berangsur-angsur kembali. Misalnya jalanan-jalanan yang dulu itu sepi, sekarang sudah mulai macet di beberapa ruas jalan. Ya. Artinya saya melihat, analisa saya, pemerintah ini juga melakukan dalam tanda petik itu relaksasi. Ya. Agar masyarakat ini tidak timbul satu stres. Ya. Sebagaimana apa yang disampaikan makalah dari Ibnu Sina ya, bahwa kepanikan itu adalah setengah dari penyakit, kemudian ketenangan itu adalah setengah dari obat, dan yang ketiga beliau mengatakan wasabru bidayatus syifa, dan kesabaran itu adalah permulaan dari penyembuhan. Jadi mengelola situasi suasana batin seperti ini kan tidak mudah. Ya. Bagaimana saya kira strategi pemerintah di Indonesia, menurut saya terlepas dari pro kontra suka dan tidak suka, menurut saya di dalam mengelola suasananya ini sudah relatif bagus sekali. Artinya tidak terlalu ketat, tapi tidak terlalu longgar. Nah ini mengelola suasana seperti ini tidak mudah sekali. Saya juga pernah komunikasi dengan Gus Nadir Shah, Rois Suriah PCI NU Australia. Dia mengatakan bahwa, wah Pak Sekjen, kalau situasi pandemik begini, nggak ada hubungannya negara maju, negara tertinggal, negara superpower dengan negara dunia ketiga, nggak ada hubungannya. Kita lihat di Italia saja kan masyarakatnya tidak tertib dan seterusnya. Nah, jadi dalam pada itu saya kira memang tugas kembali bahwa sebetulnya kan sekolah yang paling utama itu adalah di rumah. Ya. Maka tugas orang tua saya kira ini sekarang harus dalam tanda petik ini sekarang sudah harus mulai menggantikan, memberikan pendampingan kepada anak-anaknya, ya, tentu sesuai dengan kurikulum yang ada. Saya pribadi, ya, terhadap anak-anak saya ini juga karena saya bertanya kurikulumnya bagaimana, lalu saya juga melakukan pengajaran langsung kepada anak-anak saya sesuai dengan kurikulum yang diberikan oleh sekolah. Ya. Karena memang saya amati memang model pendidikan jarak jauh, ya, tidak seefektif model pendidikan pengajaran secara langsung. Begitu Gus Rendra. Oke Gus, ini tadi menarik agak sedikit disinggung tentang bagaimana apa yang kebijakan pemerintah yang telah diambil dalam rangka tadi relaksasi ya Gus. Tapi kalau misalkan saya akan coba bergeser ke sektor ekonomi sedikit, misalkan ini dari BPS per Februari Gus, ini mengeluarkan satu data bahwa ada 6,88 juta pengangguran baru. Jadi ini naik 60.000 orang Gus. Lalu Kepala BPS juga memprediksi kalau misalkan pandemi ini tidak teratasi hingga kuartal kedua 2020, ini tingkat pengangguran terbuka bisa kemungkinan akan melambung lagi Gus. Nah, terakhir tadi saya baca ada satu data yang menarik dari Semeru Research bahwa idealnya pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini 5%, tetapi karena COVID ini diprediksi hanya 4,2 sampai 1%, Gus. Nah, ini kira-kira, Gus, sektor-sektor ekonomi apa saja yang berpeluang untuk dikembangkan, terutama bagi warga Nahdliyin ya,
di masa pandemi ini, Gus. Ingat roda ekonomi harus terus berjalan, dan kira-kira ini sektor mana yang kita punya peluang untuk dikembangkan, Gus, ke depan? Ya, saya kira pertanyaan bagus sekali dari Gus Rendra ini. Ya. Termasuk ini juga yang mengapil kita semua ketika bertemu dengan Presiden, ya, bahwa dalam situasi pandemik ini terjadi angka masyarakat miskin baru, ya. Kemudian juga pertambahan dari angka pengangguran terbuka. Nah, salah satu yang saya sampaikan kepada Presiden adalah kita mengusulkan sesuatu yang sangat strategis dan penting sekali, bahwa kita berharap pemerintah juga melakukan penyisiran anggaran, melakukan penghematan, mengencangkan ikat pinggang, untuk melakukan apa yang disebut sebagai realokasi anggaran, terutama adalah dengan mengupayakan untuk menambah berbagai macam program-program yang bersifat cash transfer atau bantuan langsung tunai, atau kegiatan-kegiatan yang bersifat bantuan sosial, bansos kepada warga masyarakat. Jadi kita bayangkan kalau ada sejumlah APBN yang nanti itu turun ke bawah, itu saya kira sektor real akan bisa bertahan dan berkembang. Dan juga Presiden menyampaikan dalam pertemuan itu, seluruh negara-negara di dunia pertumbuhan ekonominya ini mengalami minus. Ya, betul. Hanya ada 3 negara yang diprediksi dalam pertumbuhan ekonominya itu masih di atas 0, ya. Hanya 3 negara, dan salah satunya adalah Indonesia dengan kira-kira di 2,sekian%. Ya. Nah, tentu ini adalah situasi yang lumayan dibandingkan situasi-situasi lain yang tentunya jauh lebih buruk. Nah, maka pertanyaannya adalah kira-kira sektor apa yang paling mungkin dikerjakan di dalam era pasca pandemik ini, dan kira-kira persiapan-persiapan apa yang dimungkinkan, ya, sehingga kita bisa terus tetap survive. Kalau saya kembali kepada, ya, dikembalikan kepada potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Tentu dengan membaca peluang pasar, ya, supply and demand itu dibaca, ya, dengan situasi pandemik ini, maka yang paling dimungkinkan menurut saya adalah kita kembali untuk mengembangkan sektor agriculture. Dan sebetulnya di kalangan NU sendiri itu sudah banyak, ya, pesantren-pesantren, misalnya pesantren di Ciwidey, ya, di Bandung, ya, Al-Ittifaq itu, pengasuhnya adalah Kiai Fuad Afandi, ya. Beliau mengembangkan model agribisnis pesantren. Ya. Jadi pesantren dan warga masyarakat sekitarnya itu diajak untuk menanam beberapa jenis tanaman sayur mayur, ya. Kemudian hasil panennya itu dijual ke pondok pesantren, kemudian pesantren ini melakukan packaging, dan sebetulnya kalau kita sering ke supermarket membeli berbagai macam sayur mayur, ya, itu adalah hilir dari processing yang sedemikian rupa dilakukan di beberapa pesantren yang ada. Ya. Atau kalau kita lihat model ekonomi yang dikembangkan di pesantren Sidogiri, ya, yang diawali dulu dari sekitar 50 juta saja, sekarang sudah omsetnya lebih dari 5 triliun yang saya dengar. Dan saya sering menjumpai pesantren-pesantren lain juga yang model mengembangkan, ya, model-model ekonomi berbasis voluntary, ya, di mana model pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan itu memang juga sekarang tetap akan menjadi sesuatu yang relevan. Nah, tentu yang muda-muda menurut saya, ya, sekarang ini ada satu peluang yang tantangan ke depannya ini ataupun prospek ke depannya masih sangat besar sekali, yaitu membangun
fondasi di dalam mengembangkan ekonomi digital. Nah itu Gus Rendra. Oke Gus, jadi menarik bahwa kalau tadi lihat kita mendengar dari paparan Gus Helmi bahwa pertanian, agriculture, dan ekonomi digital itu adalah salah satu atau dari banyak peluang ekonomi baru yang akan muncul ke depan. Dan kalau misalkan kita berbicara dalam persiapan new normal Gus dan dampak dari COVID, jadi selain berdampak pada perekonomian, terutama juga ini berpengaruh kepada interaksi sosial di masyarakat, Gus, dan juga cara beribadah, Gus. Jadi diksi new normal ini makin kita sering dengar belakangan ini. Nah, ketika diksi ini masuk ke ranah ibadah, ini bagaimana umat Muslim, Gus, menyikapinya, Gus? Ya, jadi seperti terhadap hal ini juga terjadi berbagai macam perbedaan penafsiran. Ya. Jadi ada yang bertahan dengan satu perspektif bahwa dalam situasi apapun masjid tidak boleh kosong. Ya. Tetapi banyak yang berpandangan bahwa Islam itu agama yang lentur, yang mudah, yang memberikan begitu banyak solusi di dalam berbagai macam situasi yang tentu sulit. Misalnya dalam keadaan yang tidak normal, maka berlakulah apa yang disebut sebagai kaidah fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, bahwa menolak kebinasaan atau menolak kemungkaran itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Dan itu sudah berlangsung di Indonesia. Madhab itu sudah diterapkan di dalam melakukan peribadatan di rumah saja. Maka hampir 2 bulan kemarin, sebagian warga masyarakat yang berada di zona merah tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid, bahkan menyelenggarakan sholat Id sendiri itu pun di rumah masing-masing. Nah, tetapi lagi-lagi apa yang saya sampaikan bahwa pemerintah tampaknya juga melakukan dalam tanda petik ini relaksasi. Misalnya kemarin kita lihat baik Pak Jokowi di Masjid Baitur Rahman di Istana, Pak Gubernur Anies Baswedan dan berbagai macam kepala daerah itu juga memberikan sinyal bahwa situasi ini memang tidak bisa kita prediksi sampai kapan. Tapi sepanjang kita menerapkan protokol kesehatan secara ketat, maka sesungguhnya kita bisa melakukan peribadatan di masjid ataupun gereja dan seterusnya. Dan minggu-minggu ini, khususnya di beberapa kota, penyelenggaraan sholat Jumat itu sudah diselenggarakan di masjid. Dan tentu saya sendiri melihat 2 masjid yang ada, ketika Jumat yang lalu saya bersama Pak Kiai Said Akil juga bersama-sama mengawali penyelenggaraan sholat ibadah Jumat di Masjid An-Nahdhah. Kemudian sekarang juga kita di rumah masing-masing juga di masjid-masjid terdekat kita juga kita melaksanakan sholat Jumat dan dengan protokol yang sangat ketat sekali sehingga dengan soft yang berjarak biasanya masjid itu bisa menampung jamaah yang ada karena soft yang renggang dan berjarak maka sholat Jumat kita sudah meluber keluar halaman masjid seperti yang kita bisa lihat di berbagai macam tempat. Artinya bahwa kita sudah menerapkan konteks keberagaman kita di tengah wabah itu, tapi pada akhirnya kita juga tidak bisa memungkiri bahwa ekonomi harus terus bergerak, peribadatan di masjid sebagai satu ritualitas kita ini juga harus tetap berjalan, dan tentu sekolah juga pada akhirnya akan menerapkan protokol-protokol di dalam upaya untuk terus melanjutkan kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Berarti memang kita semua sudah akan bersiap menyambut new normal dari berbagai bidang ya Gus ya? Baik itu dari peribadatan. Oke. Ini saya akan kembali ke tema tentu kita. Akan kita lihat ya Gus Rendra. Jadi saya kira pemerintah ini juga kan melakukan
exercise ini juga sambil melihat trennya seperti apa. Misalnya dengan new normal ini nanti terjadi second wave. Gelombang kedua misalnya, naudzubillah min dzalik ini misalnya. Nanti angka korban COVID ini tinggi sekali, tentu akan diberlakukan pengetatan lagi, lockdown dalam tanda petik ya, dengan PSBB dan seterusnya. Ya. Tentu akan dikeluarkan kebijakan lagi, sholatnya kembali di rumah lagi, sekolah di rumah lagi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini sambil ditimbang tentunya baik buruknya. Cukup sharing Gus Indra ya. Saya mau tapping dengan media lain ini. Oke Gus, berarti ini mungkin pertanyaan terakhir Gus. Ini ada satu saya ambil dari Instagram. Pertanyaan terakhir, ini kita akan pertanyaan terakhir tentang peran aktif pemuda sebagai penggerak bangsa untuk bangkit pasca pandemi Gus. Jadi bagaimana peran penting pemuda di tengah pandemi COVID Gus dalam menyebarkan semangat positif dan membangun solidaritas sama pemuda. Ya. Untuk kita yuk maju bareng, bangkit, tetap berkarya. Ini terakhir ya. Gus. Ya, saya kira seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa pada akhirnya estafeta kepemimpinan ini baik dalam politik berbangsa bernegara, dunia usaha, dunia pendidikan, dan seluruh profesi-profesi lainnya pada akhirnya akan diambil alih oleh generasi-generasi muda yang hari ini tentu masih belajar atau sebagian lain sudah beraktualisasi diri dalam kehidupan kemasyarakatan. Maka tantangan yang saya sebut dari awal itu adalah bahwa tantangan kita hari ini sudah berbeda dengan tantangan-tantangan orang tua kita dahulu. Tantangan kita itu sekarang kita menghadapi revolusi 4.0. Revolusi industri jilid keempat ini yang menurut saya ya kita ini semua masih bersifat user, bukan kreator, bukan pengembang dari satu model bisnis digital yang ada. Maka menurut saya peran pemuda itu banyak sekali tentu dalam bidang sosial, politik, keamanan. Kita harapkan anak-anak muda ini menjadi juru damai. Janganlah kita justru menjadi produsen yang menyebarkan hoax ya dan berbagai macam informasi-informasi yang tidak mendidik kepada masyarakat. Dan sedapat mungkin kita melakukan sesuatu yang terbaik. Saya mengajak kepada kita semua ya, berbuat baik meskipun sedikit itu lebih utama daripada rencana-rencana besar yang tak kunjung terlaksana. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik. Baik Gus, terima kasih Gus. Ini karena keterbatasan waktu, mungkin saya akan tutup ya Gus ya. Mungkin terakhir singkat Gus, salam atau mungkin pesan-pesan untuk anak-anak muda diaspora di luar Gus. Terakhir singkat. Jadi pesan saya kepada anak-anak muda di seluruh dunia bahwa setinggi apapun pengetahuan kita, yang lebih utama adalah bahwa kita harus melahirkan apa yang disebut sebagai wisdom, kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan itu adalah puncak dari pengetahuan. Maka jadilah orang yang bijaksana. Terima kasih, bil maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya. Terima kasih. Mas Rama ini sudah bisa ditutup, Mas. Sudah, Gus.